Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kayaknya dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Baik, kita akan dengar-dengaran renungan di pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengar renungan pagi, kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, penyertaan-Mu dalam istirahat kami, Tuhan membuktikan bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam dalam hidup kami. Kau selalu beserta dengan kami. Bapa, pada pagi hari ini juga Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami lakukan akan kami kerjakan sesuai sturut dan kehendak Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat rekan-rekan kami di pemirsa yang sedang sakit. Tuhan yang menyembuhkan dan memberikan kesebaran. Pergumulan kehidupan Tuhan yang memberi kekuatan dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita Aku Mencintai Mamaku. Aku Mencintai Mamaku. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 31 ayat 13 sampai 29. Amsal 31 ayat 13 sampai 29. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap, rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Efesus 6 ayat 1 mengatakan, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Oh ibu ini kasih Tuhan. Tidak mudah menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Sekaligus menjadi seorang wanita karir. Di satu sisi keluarga membutuhkan perhatian. Dan di sisi yang lain, ya keluarga juga butuh topangan dalam hal keuangan. Dibutuhkan hikmat dan disiplin diri yang kuat agar dapat membagi waktu. Waktu untuk memberi perhatian yang dibutuhkan keluarga dan waktu untuk pekerjaan. Sambil menunjuk seekor elang yang terbang tinggi, Darla berseru kepadaku. Ma, lihat. Oh iya, gumanku, sekedarnya. Sambil mengemudi. Sedangkan pikiranku terbang ke jadwal ketat yang harus kuselesaikan dalam pekerjaanku hari ini. Sesaat kemudian aku melihat kekecewaan di wajah gadis kecilku yang sudah beranjak ke usia 7 tahun itu. Setelah mengantar Darla pulang, aku kembali beraktivitas. Setelah pulang kerja, malam hari aku mengantar Darla ke kamar tidurnya. Aku mengajarinya berdoa, mencium pipinya, menyelimutinya, dan beranjak dari sisi tempat tidur. Tiba-tiba Darla berkata, "Ma, aku mau memberi Mama sesuatu," katanya. "Waduh sayang, besok saja ya pagi-pagi ya sayang," pintaku. Karena aku sangat lelah. Tapi ia menggelengkan kepalanya. "Mama,
tidak akan punya waktu besok pagi, bantahnya. Mama akan menyisihkan waktu, jawabku membela diri. Pasti tidak akan bisa. Tadi waktu aku minta melihat burung elang saja, Mama tidak benar-benar mendengar apa yang kukatakan, lanjutnya. Aku segera keluar dan menutup pintu. Sesaat setelah keluar, wajah Darla memelas. Yang memelas bermain di mataku. Aku berpikir aku jarang memberi waktu yang dibutuhkan putriku. Aku membawa kemurungan ke kamar sehingga suamiku bertanya, "Mengapa wajahmu murung?" Aku pun menceritakan kronologinya. "Mungkin ia belum tidur, coba kau lihat," katanya menasihati. Aku segera beranjak dari tempat tidur dan ternyata dia memang sudah tertidur. Dengan hati-hati aku membuka kepalan tangan Darla untuk melihat apa yang digenggamnya. Aku tak kuat memenung air mataku setelah melihat sobekan sebuah hati besar, hati merah yang besar yang judul tulisannya adalah "Aku mencintai mamaku." Aku mencoba menyusun sobekan demi sobekan dan mulai membaca karangannya. Katanya, "Meskipun mama sibuk dan bekerja keras, tetapi selalu menyisihkan waktu untuk bermain denganku. Aku mencintai mama karena akulah bagian terbesar dari hari-harimu yang sibuk." Kata-katanya sederhana bagikan sebuah anak panah yang tepat menghujam jantungku. 10 menit kemudian aku membawa 2 cangkir coklat panas ke kamarnya. Aku menyentuh pipinya dan membangunkannya dengan lembut. Bulu matanya bergetar. Ia membuka kelopak matanya dan berkata, "Ini buat apa, Mah? Ini untukmu. Karena kamu adalah bagian yang terpenting dari hari Mama." Ia tersenyum dan meminum coklatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam hidup ini kita harus mengerti apa yang paling penting dalam hidup ini. Yang lebih bermakna. Sehingga kita dapat memberikan waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas. Keluarga adalah salah satu prioritas dalam kehidupan seorang Kristen. Berilah waktu yang berkualitas setiap hari bagi keluargamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keluargaku yang kukasihi, yang kusayangi. Mampukan aku membangun hubungan dan komunikasi yang baik setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang saling memberi pujian dan meluangkan waktu untuk bersama. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.